Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asraqtu anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Perkenalkan, saya Salwatun-Nisa Ramadhani dari Fakultas Pendidikan Agama Islam kelas 2F. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah tafsir, yaitu Bapak Dr. Mukhrid Sidki, MAG, dan tak lupa kepada teman-teman kelas 2F yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul yaitu Kisah Tauladan Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi ayat 66-67. Nah, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu surat dan arti dari surat Al-Kahfi ini. Baik, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu surat Al-Kahfi ayat 66-67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimtu rusyda. Qala innaka lan tastati ma'iya sabra. Jadi arti dari surat Al-Kahfi ayat 66 sampai ayat 67 itu yang berbunyi, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadamu ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Dan Nabi Khidir pun menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar menahan diri bersamaku ketika engkau menyaksikan sesuatu yang aku perbuat di hadapanmu. Jadi yang dimaksud dalam surat Al-Kahfi ayat 66-67 ini, di sini menjelaskan Nabi Musa yang meminta ilmunya atau berguru kepada Nabi Khidir. Nah, jadi yang perlu kita ketahui dalam ayat ini, Nabi Musa sangat menunjukkan bahwa ia menjaga kesopanan dan kerendah hatian dirinya. Jadi sikap seperti ini seharusnya dimiliki oleh setiap pelajar tentunya dalam mengajukan pertanyaan atau berbicara kepada gurunya. Di sini yang perlu kita ketahui, subjek pendidikan dalam surat Al-Kahfi ayat 66-67 ini yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir, contohnya subjeknya. Nah, dan yang Nabi Musa ini sebagai murid yang meminta banyak ilmu kepada Nabi Khidir, dan Nabi Khidir pun menjadi seorang guru yang memberikan ilmu yang luas kepada Nabi Musa. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Pada suatu ketika Nabi Musa sedang berdakwah pada suatu kaum, dan di mana salah satu kaum ini bertanya kepada Nabi Musa tentang siapakah orang yang paling pintar di antara kaum ini. Dan Nabi Musa pun menjawab, yaitu dirinya. Saya yang paling pintar di antara yang lain. Itu kata Nabi Musa. Dan secara tidak langsung Allah tuh tidak suka Nabi Musa berucap seperti itu, dan diturunkannya secara tidak langsung Allah tuh tidak suka Nabi Musa berucap seperti itu, dan diturunkannya wahyu yaitu Nabi Khidir. Didatangkanlah Nabi Khidir kepada Nabi Musa bahwa ada orang yang lebih pintar dari Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir. Lalu setelah Nabi Musa mengetahui hal itu, Nabi Musa terus mencari keberadaannya Nabi Khidir. Setelah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa langsung memintanya Nabi Khidir untuk bisa menjadi gurunya. Nah, di sini kesabaran Nabi Musa,
kesabaran, ketekunannya Nabi Musa untuk mendapatkan ilmu dari Nabi Khidir pun bisa menjadi tauladan kepada kita. Dan Nabi Khidir pula tentang ketauladannya juga, kesabarannya untuk membimbing Nabi Musa, itu juga bisa menjadi teladan untuk kita sebagai pelajar. Nah, jadi subjek pendidikan yang memerlukan bimbingan dan pengajaran itu yaitu, jika dilihat dalam konteks pendidikan, ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran. Jadi kesimpulan dalam kisah ini tuh, Nabi Musa sebagai murid yang ingin memperoleh ilmu dari Nabi Khidir, dan Nabi Musa pula menunjukkan kesabaran, ketekunan dalam mempelajari ilmu yang diberikan oleh Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir pula sebagai guru yang memiliki ilmu yang luas, pengetahuan yang luas. Nabi Khidir ini mengajarkan ilmu yang benar dan bermanfaat kepada Nabi Khidir. Seperti itu. Dan yang perlu kita ketahui dalam konteks pendidikan ini, yaitu ayat ini tuh mengajarkan kepada kita tentang kesabaran, ketekunan, kerendah hatian dalam memperoleh ilmu dan pengetahuan. Di sini saya akan memberikan satu quotes, yaitu pendidikan itu tidak hanya berfungsi untuk mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter yang beradab. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya cukupkan dan terima kasih. Mohon maaf bila ada yang salah kata atau salah kalimat dari saya, karena saya masih ada di tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.